Shalom, selamat malam pemirsa setia yang selalu menonton channel YouTube Keluarga Pak Ju. Saya dan keluarga besar lingkungan Santo Gabriel akan mengadakan ibadah Advent pertama di rumah Bapak Sutrisno di Perumahan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dan untuk malam hari ini nanti Advent dipandu Bapak Aan. Nanti untuk lagunya Pak Han. Untuk bacaan Pak Eri, ke Pak Eri. Bacaan. Bacaan Pak Eri. Monggo sebelum kita mulai Advent yang pertama, kita persiapkan lagu Pak Han. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya, akan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Selamat malam Bapak yang terkasih. Berkah dalam Kembali kita memasuki masa Advent, pintu gerbang liturgi yang baru. Pada masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dengan memasuki pintu gerbang tahun liturgi yang baru, maka kita juga memasuki tema tahunan pastoral yang baru, yaitu menghidupi Yesus dalam keluarga. Tema ini akan kita renungkan selama tahun 2023. Tema ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari hidup kita sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, pertama-tama kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan. Oleh karena itu, selama tahun 2021, kita diajak untuk menyegarkan kembali pengenalan kita pada Yesus, Guru dan Tuhan. Mengenal Yesus, Guru dan Tuhan berarti mengikuti dan mengimani Yesus, Guru dan Tuhan. Mengikuti dan mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan dengan sendirinya menumbuhkan dan mengembangkan relasi pribadi dengannya. Maka selama tahun 2022 kita diajak untuk memperdalam persatuan kita dengan Yesus, Guru dan Tuhan, terutama dalam sakramen Ekaristi. Para saudara terkasih, setelah kita melalui tema kemuritan dan selama 2 tahun, maka 2 tahun ke depan 2023 sampai 2024 kita diajak menyegarkan dan memperdalam tema persekutuan melalui baptis
setiap murid disatukan oleh Yesus dalam persekutuan para murid, yaitu gereja. Adapun persekutuan murid Yesus yang terkecil adalah keluarga. Oleh karena itulah, keluarga merupakan gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika. Maka selama tahun 2023, seluruh umat Keuskupan Surabaya diajak untuk menyegarkan, memperdalam penghayatan kesatuan dengan Yesus dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga. Oleh karena itu, tema pastoral tahun 2023 adalah menghidupi Yesus dalam keluarga. Sebagai persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan sekaligus pembuka tema pastoral tahun 2023, maka pada masa Advent ini kita diundang untuk bersama keluarga membuka diri, menantikan dan persiapkan kedatangan Tuhan dengan tema keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Tema ini dibagi dalam 4 kali ibadat Advent. Minggu pertama, keluarga komunitas rahmat Allah. Minggu yang kedua, keluarga komunitas yang terbuka pada kehendak Allah. Minggu yang ketiga, keluarga komunitas rahmat Allah yang bersaksi. Minggu yang keempat, bersama Bunda Maria dan Bapak Yosef menantikan kelahiran Tuhan. Para saudara terkasih, marilah mohon turunnya Roh Kudus untuk membuka dan memberi terang agar kita dapat mendengarkan sabda Allah dan persembahkan doa-doa dengan penuh iman. Mari kita hening sejenak. Nyalaan lilin Advent. Marilah kita mengungkapkan kerinduan akan kasih Allah dengan mendaraskan mazmur berikut ini secara bergantian. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Dari bawah tubir yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Tunjukkanlah firman-Mu pada suara-suara. Kalau ingat akan dosa-dosa kami ya Tuhan, siapa akan bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang mengabdimu berada. Jiwaku bersandar atas sabdamu, jiwaku berharap kepada Tuhan. Mulai aku pagi sampai aku malam, mematalah hidup pada Tuhan. Sebab pada Tuhan terdapat belas kasihan dan penebusannya berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan menebus semuanya dari segala kesalahannya. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan di dunia ini, cinta dan pengharapan tetap bernyala dalam hati kita. Seperti lampu yang menyala kuatkan bulan gulita. Lilin pertama dinyalakan. Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya. Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Kristus Raja dan Hakim,
Kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya. Moga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kristus Raja dan Hakim datang dengan mulia pada hari kiamat, maka kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Sebab badan kita yang hina ini akan dihidupkan dan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Asal saja kita bersedia mati bersama-sama dengan Kristus di dunia ini, dengan mematikan segala nafsu dunia, yaitu benci, dengki, iri hati, kemarahan, kecabulan, dan keinginan yang jahat. Pada waktu Tuhan Yesus Putra Manusia akan datang dengan mulia untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Maka mereka yang melakukan yang baik akan tampil untuk kebajikan yang bahagia, tapi yang telah melakukan yang jahat akan tampil untuk kebangkitan bagi hukuman. Supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti pertemuan Advent yang pertama, mari kita akui segala dosa-dosa kita dengan doa tobat. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita, mengasihi kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalang kegelapan dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa, kita doakan secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kudus, Syukur kami mempersembahkan kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu, terlebih atas anugerah iman kepada Yesus Kristus, Guru yang Tuhan kami, bersama semua keluarga di seluruh Nusantara. Kami mengawali perjalanan sejahtera dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan hati kami, agar kami semakin mengimani bahwa Engkau sendiri yang menyatukan hati kami dan keluarga sebagai rahmat-Mu. Engkau telah memberikan istri sebagai rahmat bagi suami, memberikan suami sebagai rahmat bagi istri. Demikian pula Engkau memberikan orang tua sebagai rahmat bagi anak-anak, dan anak-anak sebagai rahmat bagi orang tua. Memberikanlah dan tunggallah kasih kami, agar sungguh iman dan dalam setiap anggota keluarga kami, sebagai gereja rumah tangga, berkata-kata satukanlah semua keluarga di seluruh Nusantara Surabaya, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Guru, yang hidup dan bekerja bersama-sama dalam Roh Kudus dan sebagai masa. Amin. mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam.
telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara terkasih, Minggu Advent yang pertama merupakan pembuka tahun baru liturgi gereja. Maka pada Minggu Advent yang pertama ini kita mulai tahap baru dalam prioritas tahunan arah dasar Keuskupan Surabaya, yaitu tahun persekutuan yang dibagi dua, menghidupi Yesus dalam keluarga di tahun 2023 dan menghidupi gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik di tahun 2024. Prioritas ini merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun kemuritan, mengenal Yesus, Guru dan Tuhan di tahun 2021, dan bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan di tahun 2022. Para saudara terkasih, selama masa Advent ini sebagai pembuka tahun menghidupi Yesus dalam keluarga, yang sekaligus juga menjadi persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam kelahirannya, kita diajak untuk merenungkan kembali martabat sakramental dalam kehidupan perkawinan dalam keluarga. Dalam ibadat Minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan kembali keluarga sebagai komunitas rahmat Allah. Para saudara terkasih, meskipun manusia memiliki kebebasan untuk memilih, namun dalam banyak hal manusia tidak dapat memilih. Kita tidak dapat memilih suku atau bangsa. Tiba-tiba kita terlahir sebagai orang Jawa, Tionghoa, Batak, Flores, Manado, Papua, dan lain sebagainya. Kita juga tidak dapat memilih jenis kelamin sendiri. Tiba-tiba kita terlahir menjadi wanita atau pria. Sebagai seorang beriman menghadapi situasi tidak dapat memilih ini, kita terima dengan penuh iman sebagai pemberian Allah. Rahmat Allah atau anugerah Allah. Demikian pula sebagai seorang anak, kita tidak dapat memilih ayah, ibu kita sendiri, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, mau atau tidak mau. Ya, itulah ibuku, itulah ayahku. Sebagai
Orang tua pun demikian. Kita tidak dapat memilih anak yang seperti ini atau seperti itu, cocok tidak cocok, suka tidak suka, mau atau tidak mau. Ya, itulah anak-anak kita. Maka semua anggota keluarga merupakan rahmat Allah. Dengan demikian, keluarga bukanlah sebatas persekutuan orang-orang yang memiliki ikatan darah, tetapi komunitas rahmat Allah. Ada baiknya bagi bapak ibu, pasangan suami istri, merenungkan kembali sejenak kapan bapak ibu mulai tertarik satu dengan yang lain untuk menjalin relasi secara khusus. Dalam peristiwa apa itu terjadi? Setelah menjalin komunikasi dan relasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat, dengan memendam rindu, dan setelah melalui beberapa soal yang dihadapi, akhirnya bapak ibu memutuskan untuk menikah. Tentu banyak alasan yang dapat ibu utarakan jika ditanya mengapa bapak memilih wanita itu sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Mengapa ibu memilih laki-laki itu untuk menjadi suami dan ayah dari anak-anak? Misalnya bagi bapak, wanita itu sabar, menarik, mudah mengerti. Tetapi mengapa memilih wanita itu? Bukankah di sekitar bapak juga banyak wanita lain yang sabar, menarik, dan mudah mengerti? Apakah wanita yang sabar, menarik, dan mudah mengerti itu hanya dia saja? Pasti tidak. Sebaliknya bagi ibu, pria itu tanggung jawab, penuh perhatian, dan sederhana. Sehingga ibu memilih menjadi calon suami. Bukankah di sekitar ibu juga ada laki-laki lain yang tanggung jawab, penuh perhatian, dan sederhana? Apakah pria yang tanggung jawab, penuh perhatian, dan sederhana hanya dia saja? Pasti tidak. Para saudara terkasih, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan dapat dijawab satu-satunya. Jawaban adalah karena bapak mencintai ibu dan ibu mencintai bapak. Titik. Tidak ada alasan lainnya. Karena mencintai itulah maka bapak dan ibu berani menyerahkan diri, diikat seumur hidup sebagai suami istri. Disinilah kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat kita jawab. Disinilah kita berhadapan dengan rahmat Allah. Dengan cara yang unik, Allah memberikan suami sebagai rahmat istimewa bagi istri, dan memberikan istri sebagai rahmat istimewa bagi suami. Seperti halnya jika kita memberikan hadiah istimewa kepada seseorang, di dalam hadiah itu ada diri kita yang memberi. Misalnya, ketika memberikan baju kepada anak sebagai hadiah istimewa, namun kemudian anak itu membuang baju yang kita berikan itu, pasti kita tersinggung dan kecewa, bahkan marah. Mengapa? Karena baju itu sekalipun sederhana
bukan hanya sebentuk kain, tetapi di dalamnya ada diri kita yang memberinya. Dalam setiap pemberian istimewa selalu ada di dalamnya sang pemberinya. Demikian jugalah pemberian atau rahmat istimewa dari Allah. Sebagai rahmat istimewa dari Allah, dalam diri suami ada Allah yang memberi, dan dalam diri istri ada Allah yang memberi. Namun rahmat istimewa bukanlah yang sempurna. Suami dan istri sebagai rahmat istimewa dari Allah tetaplah manusia yang penuh kelemahan, kerapuhan, kekurangan, bahkan dosa. Karena suami merupakan rahmat istimewa dari Allah untuk istri, dan istri merupakan rahmat istimewa dari Allah untuk suami, maka ketika sepasang suami istri dengan tulus saling mencintai dan mengikatkan diri seumur hidup di hadapan Allah, suami istri menjadi sakramen Allah. Dengan demikian, keluarga merupakan komunitas rahmat Allah. Para saudara terkasih, selanjutnya dari buah cinta suami istri lahirlah anak-anak. Sama halnya, suami istri saling menjadi rahmat istimewa dari Allah. Anak-anak pun merupakan rahmat istimewa dari Allah untuk orang tuanya, dan orang tuanya merupakan rahmat istimewa dari Allah untuk anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang dapat memilih orang tuanya, dan sebaliknya, tidak ada orang tua yang dapat memilih anaknya. Dengan demikian, keluarga sebagai komunitas rahmat Allah semakin diteguhkan. Sebagai komunitas rahmat Allah, saat ini kita memasuki masa Advent, masa menantikan kedatangan Allah, Sang Pemberi Rahmat. Kita menantikan kedatangan Allah yang lahir menjadi manusia di tengah keluarga Yosef dan Maria. Sebagai komunitas atau keluarga rahmat Allah, kita diajak untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Allah dalam surat Paulus kepada umat di Roma. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus hidup di tengah warga masyarakat Roma yang memiliki cara hidup yang tidak sesuai dengan iman pada Tuhan Yesus. Oleh Santo Paulus, perbuatan-perbuatan itu disebut perbuatan kegelapan, artinya perbuatan dosa. Santo Paulus menyebut perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah cara hidup yang tidak sopan, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Mereka melakukan semua itu karena selalu ingin memuaskan keinginan tubuhnya. Di tengah cara hidup warga Roma yang mencari kepuasan keinginan tubuh inilah, Santo Paulus mengajak para murid Yesus untuk mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang dimaksud dengan perlengkapan senjata terang adalah dengan kekuatan iman pada Kristus kita melindungi
dan mengalahkan, melawan kekuatan dosa. Secara sederhana, Santo Paulus mengajak para murid Kristus untuk memilih cara hidup sebagai murid-murid Kristus di tengah warga masyarakat yang mencari kepuasan keinginan tubuh. Para saudara terkasih, ajakan Santo Paulus sangat sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga kita sebagai komunitas rahmat Allah. Hidup di tengah masyarakat dengan cara hidup dalam banyak hal tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Sedikit banyak kita dipengaruhi oleh cara hidup masyarakat itu. Dalam minggu pertama masa Advent ini, keluarga kita sebagai komunitas rahmat Allah diajak oleh Santo Paulus untuk mengenakan Tuhan Yesus. Mengenakan Tuhan Yesus bukan seperti mengenakan pakaian yang setiap kali dapat ganti-ganti. Mengenakan Tuhan Yesus berarti segala kata dan perilaku setiap anggota keluarga dipengaruhi, diterangi, dan ditentukan oleh sabda Tuhan Yesus. Benarkah sebagai anggota komunitas rahmat Allah kita telah mengenakan Tuhan Yesus atau masih memuaskan keinginan tubuh? Bukankah dalam diri kita sebagai rahmat Allah satu dengan yang lain ada Allah Sang Pemberi rahmat? Bagaimana selama ini kita menghadapi Allah sebagai yang memberi rahmat dalam diri suami, istri, anak, dan orang tua? Mari kita hening sejenak. Baik ibu bapak yang terkasih, kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang kita sudah memahami sangat jelas sekali bahwa tadi diceritakan bahwa keluarga komunitas rahmat Allah, bahwa kita itu rahmat Allah. Tentunya dulu sebelum kita menikah mungkin 3 tahun, 2 tahun tuh seperti baca indah, kata-kata yang manis yang keluar, istriku, suamiku. Dan ketika anak kita juga lahir adalah anakku. Ketika sudah besar pasti akan menyakiti hati kita. Begitu juga suami atau istri juga pernah menyakiti kita. Maka hari ini kita sangat diingatkan bahwa keluarga komunitas rahmat Allah, apapun yang terjadi, istri, suami, anak-anak kita itu adalah apa? Rahmat Allah. Semua bisa diperbaiki. Kok berkata kotor, kok emosi, semuanya itu ada sebabnya. Ketika dia berbicara seperti itu, mungkin kemasukan oleh roh kuda, sehingga negara. Maka kita harus bisa mengimbangi. Ketika istri saya di atas, saya harus di bawah, merendah, mendengarkan. Tapi ketika kita emosi, istri ikut emosi, maka keluarga itu akan hancur. Terjadi perceraian, tidak bisa cerai, mungkin bisa ranjang. Maka di pertemuan Advent yang pertama kita diingatkan, apapun yang terjadi itu rahmat Allah. Kita wajib mensyukuri, bersyukur. Dulu bagaimana ketika memilih, melalui proses yang panjang. Mungkin ketika kita memiliki istri atau suami saat ini, tidak mungkin ketemu langsung, oke, kamu jadi istriku. Mungkin kita bisa menyelidiki berulang-ulang kali. Saya punya mantan 10, saya punya 20, istriku ini yang terakhir. Kalau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun muncul sesuatu yang tidak baik, kita tidak boleh menjelekkan. Itu adalah rahmat Allah.
mari kita perbaiki, mari kita ajak doa. Kita menghidupi Tuhan dalam keluarga. Di dalam keluarga harus ada doa bersama. Saya mencoba doa bersama itu sulit, Bapak. Ketika dengan anak saya berjalan, lilinnya diangkat. Ketika berjalan, ganti istri saya, doa suwineram. Sekarang saya ganti, yang mungkin kamu ora iso. Itu adalah pergulatan, kemasukan roh iblis. Maka saat ini tidak berjalan sehingga saya sendiri. Ketika ada masalah, loh kok tidak ada doa bersama? Saya berdoa terus, hanya ketika diajak sulit ya Bapak. Bahkan pagi siang mungkin kita bisa malam jam 6 atau jam berapa ya? Kalau pagi tidak mungkin ya, pasti mesti dinas sendiri. Takut telat nanti dipenuhi, pasti. Tetapi saya tetap berdoa, melihat salib jalan, tidak emosi. Karena kita adalah rahmat Allah. Apapun yang terjadi, kok malah besar, kok malah keriput, itu rahmat Allah. Kita syukur. Tidak boleh kita sia-siakan. Maka mulai sekarang saya berdoa tidak, ayo kita berdoa tidak. Saya duduk, kowe nyapo, pernah digitukan ya Mas? Pernah juga ketika saya ke Novena, oleh apa Novena? Masukkan roh bisa, atau masukkan. Istri saya tidak, Mbak. Kadang-kadang oleh apa? Keluarganya tidak diopeni. Maka temanya jelas sekali bahwa keluarga, komunitas, rahmat Allah. Mungkin saya tak aktif, keluarga tidak diopeni, tidak ada artinya. Maka dari sini kita diawali dari keluarga. Diopeni dulu keluarganya, diperhatikan keluarganya. Kita berdoa bersama. Lu tidak bisa berdoa bersama minimal kumpul. Lu tidak bisa mengucapkan, kita lihat gambarnya, mensyukuri. Kita mengajak itu sulit ya Bapak. Kita harus apa? Praktek, duduk sendiri. Ketika punya masalah dia akan rindu. Ketika ulang tahun minta didoakan. Ketika tidak ada, sibuk dengan dirinya sendiri. Maka tema Advent pada tahun ini sangat menyentuh bagi kita yang sudah berkeluarga. Mari kita hidupkan sesuatu yang manis, senyum-senyum ketika melihat pada awal mula ketemu Sikia. Sekarang ada berhati, walaupun berhati sekarang jauh, mungkin menyakiti hati kita. Apapun yang terjadi itu rahmat Allah untuk kita syukuri. Mari kita harus bersyukur. Apalagi kalau kita sudah sehat ini luar biasa, bisa berjalan, bisa luar biasa, bersyukur. Maka kalau ada marah, membenci itu normal. Tapi jangan setiap hari marah terus. Nanti akan terjadi darah tinggi, hipertensi. Maka saya ketika dimarahi, saya akan diam. Ketika saya tinggalkan, diajak, saya masalah pergi. Loh, nanti kalau saya dicicil itu tidak kuat, maka saya jalan-jalan. Lihat apa tebu. Ketika marah, saya tidak pernah mengeluarkan kata saliha. Pernah dirasani di seneni yo panggal wae. Memang saya tidak mikir sesuatu. Ngapain? Harus balas dengan kata-kata. Mungkin kalau selesai berpikir, oh ternyata artis itu cerah-cerah, mungkin seperti ini ketika akhirnya terjadi. Saya mendengar berita tuh artis ini belum berapa ganti-ganti. Oh, mungkin ini terjadi di keluarga artis itu. Untung saya diam. Mungkin ketika saya sudah melamar, kalau tidak bisa cerai, bisa ranjang mungkin. Tapi saya mau sabar. Semua pasti indah pada waktunya. Makanya ketika saya bertemu dengan teman kerja, dengan siapapun saya apa? Saya ingat dengan anak-anak saya
menghibur diri saya sendiri. Sampai anak-anak, Pak, betul ternyata. Apa? Galak tenan. Iya, sampai betul tuh. Galak tenan ternyata. Sampai anak bisa menilai seperti itu. Maka pada pertemuan ini kita diingatkan bahwa keluarga komunitas Rahmat Allah, mari kita perbaiki bahwa kita tidak boleh berpikiran negatif kepada istri dan suami kita, kepada anak-anak kita. Semuanya bisa diperbaiki dengan cara berkumpul bersama, berdoa. Kalau tidak mau lama-lama ya sudah, dilihat jauh saja. Kalau tidak ingin lama ya pimpin. Sama-sama. Iya. Baik, Bu Bapak yang terkasih, semoga pertemuan Advent renungan yang pertama ini bisa memperdalam iman kita, sehingga kita bisa menghidupi Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita lanjutkan litani keluarga menantikan kedatangan Tuhan Yesus, halaman 49. Belakang sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Engkau telah menjadikan kami rahmat istimewa satu dengan yang lain sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan suci. Syukur kepadamu ya Yesus. Engkau telah menjadikan kami rahmat istimewa sebagai orang tua dan anak-anak dalam keluarga Katolik yang kudus. Syukur kepadamu ya Yesus. Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan hidup berkeluarga dengan suka dan duka yang kami alami. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau telah memberi kesetiaan iman dan kasih kepada kami sekeluarga. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau telah menguduskan keluarga kami dalam sakramen baptis. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi rasul-rasul-Mu dalam sakramen Krisma. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau selalu memberikan makanan surgawi yang menyelamatkan dalam sakramen Ekaristi. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau selalu memberikan rahmat pengampunan yang menguduskan hidup keluarga dalam sakramen pengakuan dosa. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau selalu memberikan para imam yang menjadi gembala bagi hidup kami. Syukur kepadamu ya Kristus. Dalam saat-saat sakit dan tidak berdaya karena kerapuhan tubuh kami, Engkau hadir memberikan kekuatan yang menyelamatkan. Syukur kepadamu ya Kristus. Engkau telah menjadikan keluarga kami sebagai gereja rumah tangga. Engkau selalu mengabulkan doa-doa yang kami persembahkan dengan penuh iman. Syukur kepadamu ya Kristus. Dalam perjalanan berkeluarga, kami seringkali mengabaikan kehendak-Mu ya Kristus. Ampunilah kami. Kami seringkali kurang menghargai suami sebagai rahmat istimewa dari-Mu. Ampunilah kami. Kami seringkali kurang menghargai istri sebagai rahmat istimewa dari-Mu. Ampunilah kami. Sebagai anak-anak, kami seringkali kurang menghargai orang tua sebagai rahmat istimewa dari-Mu. Ampunilah kami. Sebagai orang tua, kami seringkali belum dapat menjadikan teladan iman bagi anak-anak. Ampunilah kami. Sebagai anggota keluarga, kami seringkali mencemari dan melukai keluarga dengan dosa-dosa. Ampunilah kami. Sebagai anggota keluarga, kami seringkali mengutamakan harga diri, benar sendiri dan sulit untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Ampunilah kami. Sebagai anak-anak, kami seringkali mengecewakan dan melukai hati orang tua kami. Ampunilah kami. Sebagai anggota keluarga,
kami seringkali masih mengikuti keinginan dan kesenangan sendiri. Ampunilah kami. Atas semua dosa dan kelemahan seluruh anggota keluarga kami ya Kristus, Ampunilah kami. kami memohon agar keluarga kami yang Engkau satukan tetap menjadi satu sampai akhir. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai gereja rumah tangga yang kudus. Kabulkanlah doa kami. Berilah keluarga kami Roh Kudus yang membuka hati kami, agar kami selalu terbuka pada kehendak-Mu. Kabulkanlah doa kami. Hadirlah di tengah keluarga kami untuk memberi terang dan kekuatan dikala menghadapi masalah. Kabulkanlah doa kami. Nyalakanlah harapan bagi keluarga kami dikala mengalami kebingungan dan putus asa. Kabulkanlah doa kami. Dampingilah kami dalam rahmat-Mu yang menyembuhkan dikala keluarga kami mengalami sakit. Kabulkanlah doa kami. Berkatilah anak-anak kami sehingga semakin beriman kepadamu, tulus mengabdi gereja-Mu dan membanggakan orang tua. Kabulkanlah doa kami. Lindungilah senantiasa keluarga kami dari yang jahat, yang memisahkan kami dari-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jangan biarkan keluarga kami masuk ke dalam percobaan. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang murah hati untuk mengampuni. Kabulkanlah doa kami. Berilah kekuatan iman dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kabulkanlah doa kami. Anugerahkanlah pengampunan dan keselamatan jiwa yang kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami saksi-Mu di tengah masyarakat sebagai garam dan terang. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami murah hati, membantu mereka yang berkekurangan. Kabulkanlah doa kami. Berikanlah kekuatan iman dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kabulkanlah doa kami. Anugerahkanlah pengampunan dan keselamatan jiwa yang kekal bagi mereka yang telah meninggal. Kabulkanlah doa kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita persatukan doa-doa harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita doakan secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, merenungkannya dan mendorong kami bersama doa-doa. Berkenanlah Engkau selalu menguruskan keluarga kami sebagai komunitas nama-Mu dalam perjuangan hidup kami sehari-hari. Satukan kepada kami yang bersama kerajaan kami, terus pada Surabaya, dalam iman, harapan dan kasih dari Yesus Kristus, Guru dan Tuhan, yang dimuliakan Raja selama sepanjang masa. Amin. mari kita mohon berkat penutup. Mari kita hening jenak untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua absen untuk pertama sudah selesai. Marilah kita pergi untuk mewartakan sabda Tuhan. Kita tutup dengan lagu penutup. Kita akhiri dengan alangkah bahagianya. Puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang
tanggal 11. Minggu tanggal 11 Bapak Ibu Pacek. Monggo Bapak Ibu didahar sambil dahar. Monggo. Hari ini ada arisan yang model Bu Didi. Nanti ditraktir makan gedok. Enak tawon ning ngene cemoro. Aku kuat. Tawon ning cemoro. Tawon Hajibi gitu. Bajuke kuning hitam lho soalnya. Kalau habis makan Makan sate. Ini toh. Yo ini ditempelnya kan gini ya, jadi atas biasa ini kok. Berarti Kok naik dereng ya? Dereng. mungkin Mary ya. Kotaknya Sama saya sudah. Saya di sini. Itu siapa? Makanya. halo. Opa. Opa, aku di sini loh, Opa. Anastasia. Iya. Belum loh, keluarga sama kotak tadi ada yang belum? Sudah semua ya? Satu kakak satu. Sampul. Untuk apa? Ini apa pertemuan yang kedua bisa dibawa nih? Kartu kakaknya bisa dibawa. Kalau untuk kotanya mungkin pertemuan. Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu dari KKU 1 yang sudah menyediakan konsumsi, juga untuk Didi. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya mohon untuk nanti absen kedua bisa terus datang lagi karena temanya sangat menarik untuk keluarga 5 tahun ini ya Pak Didi ya. Terima kasih, Sugeng Tindak, Sugeng Kundur, Kak Hati-hati di jalan. Acara ibadah Advent pertama di kediaman rumah Butris sudah selesai. Kami pamit.